Perkara ini bermula dari niat Radianus, anaknya Pak Alus Rusmadi, menawarkan tanah kepada saudara Yakob. Nah, awalnya Yakob keberatan untuk membeli, tapi karena pertimbangan kemanusiaan, Pak Radianus mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk berobat orang tuanya. Jadi Pak Yakob masih mempertimbangkan juga. Kemudian berlanjut dengan telepon dari Pak Radianus ke Pak Yakob untuk menawar kembali masalah tanahnya itu. Semulanya memang Yakob tidak ada keinginan untuk membeli, apalagi harga yang ditawarkan cukup tinggi. Tapi setelah negosiasi, Pak Radianus ini minta bayar nyicil pun boleh. Akhirnya dicicil lah bertahap. Berjalan waktu, akhirnya dibuatlah akta jual beli antara Pak Yakob dengan Pak Alus Rusmadi, orang tua kandungnya si Radianus dan Pak Aswin. Nah, setelah proses berjalan dan jadi tersebut, Pak Yakob ke tempat lokasi tanah yang dibelinya. Ternyata di sana udah dikuasai oleh Andri Yusriadi alias Aswin yang sekarang Kepala Desa Lembang. Ternyata Pak Aswin ini tidak mau meninggalkan lokasi tanah yang sudah dibeli oleh Pak Yakob. Dengan berbagai cara Pak Yakob mengadakan pendekatan dengan orang tuanya Pak Alus Rusmadi dengan Pak Aswin, ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya Pak Yakob ambil sikap untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bengkayang. Di Pengadilan Negeri Bengkayang, perkara ini dimenangkan oleh Yakob. Artinya tanah itu harus kembali ke Yakob. Ternyata dari pihak Aswin dan Pak J. Alus Rusmadi mengajukan banding. Di tingkat banding pun perkara ini dimenangkan oleh Yakob. Artinya perkara banding itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang. Nah, kemudian karena tidak terima dengan kalah di tingkat banding, Pak Aswin dan Pak Alus Rusmadi mengajukan kasasi. Nah, dalam proses kasasi ini, Aswin melaporkan Pak Yakob ke Polda atas dugaan tidak pidana penipuan, penggelapan, dan memberikan keterangan palsu. Ini yang lucu sekali. Seharusnya Pak Yakob yang melaporkan Pak Alus Rusmadi ke polisi. Kenapa? Karena Pak Alus Rusmadi mengatakan kepada Pak Yakob, tanah itu tidak dalam sengketa. Terbalik ini. Inilah nampak bahwa ada ketamakan mereka tidak mau meninggalkan lokasi yang dibeli oleh Pak Yakob. Berapa luas lokasinya Pak pengacara? Ya, luasnya kurang lebih 600 meter persegi lah. Letak tanahnya di kecamatan Pasar mana? Sanggoledo. Sanggoledo. Ya. Lanjut. Jadi yang kita sekarang pertanyakan, di mana letak penipuan, penggelapan, dan keterangan palsu yang dilakukan oleh Pak Yakob? Kan lucu. Ini kalau kita lihat, mereka sengaja untuk mengulur-ulur waktu supaya tidak meninggalkan lokasi. Seharusnya yang sebenarnya adalah Pak Yakob lah yang melaporkan Alus Rusmadi ke polisi karena sudah melakukan penipuan terhadap Pak Yakob. Yang kedua, Aswin yang sekarang Kepala Desa Lembang juga harus dilaporkan karena menguasai tanah Pak Yakob yang sudah punya sertifikat. Nah, sekarang itu terbalik. Jadi kita akan melapor balik Aswin dan bapaknya yaitu Alus Rusmadi, karena Pak Alus Rusmadi kami juga telah melakukan penipuan terhadap Pak Yakob. Kemudian kalau Pak Aswin dia menggarap tanah yang bukan milik dia, karena tanah itu sudah menjadi tanah Pak Yakob. Berarti ada dua perkara yang sudah dimenangkan oleh Pak Yakob. Satu, perkara putusan hakim menetapkan Bapak Yakob sebagai pemenang. Ya. Yang kedua, kasasi. Ya, enggak, belum banding. Banding sudah dimenangkan. Banding sudah dimenangkan. Ya. Ketiga, sekarang pihak si Aswin dan orang tuanya Pak Alus mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya. Berarti masih dalam tahapan proses ya? Proses. Nah, sekarang Pak Aswin melaporkan Pak Yakob ke Polda atas dugaan penipuan, penggelapan atau memberikan keterangan palsu. Kan lucu. Seharusnya Pak Yakob yang melapor, dia korban. Yang dirugikan ya? Yang dirugikan. Jadi kita dalam waktu dekat ini juga akan melapor balik Pak Aswin dan Pak Alus Rusmadi. Ya. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya Pak Jagarias, memang benar ini bermula dari jual beli yang dilakukan antara Alus Rusmadi dan Pak Yakob.
dan telah dicatat dalam akta notaris, sehingga sudah selayaknya bahwa Pak Yakob selaku pemilik dari tanah tersebut mendapatkan kembali haknya. Saya pikir seperti itu. Gitu. Terus Pak Jack kembali dalam proses hukumnya. Jadi seharusnya pihak Aswin Alus Sumadi menyadari bahwa dana, uang, hasil pembelian itu kan digunakan untuk berobat orang tuanya. Kalau seandainya waktu itu si Radianus tidak mengatakan untuk berobat orang tuanya, Pak Yakob mungkin tidak akan membeli tanah itu. Tapi karena pertimbangan kemanusiaan, Pak Yakob sanggup untuk membeli. Nah, tetapi niat mereka itu sudah pikiran lain. Mereka niat untuk tidak menyerahkan lahan itu kepada Yakob. Uang sudah terima, udah berobat orang tuanya, sembuh, sekarang mengambil lagi dengan cara melapor balik. Akhirnya kan lucu, itu kan nampak orang sudah kehilangan akal sehat. Itulah masalahnya. Jadi kita harus lapor balik karena kita melihat bahwa sedikit pun tidak ada unsur penipuan, penggelapan atau memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Pak Yakob. Jadi yang dirugikan ini otomatis Pak Yakob. Pak Yakob, dia korban. Kenapa mesti korban dilaporkan? Ini kan memang niatnya tidak baik nih. Berarti mereka tuh niatnya tidak baik. Oke. Ya kita yakin bahwa kita akan menang karena memang fakta bahwa Pak Yakob ini melakukan penipuan yang tidak ada sama sekali, apalagi penggelapan. Justru Pak Yakob ingin niat memulia hatinya membantu orang tuanya Aswin untuk berobat.